Kelurahan Panggang memang beda. Daerahmu dukuhmu tak jengake dukuh Panggang. Greng 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 greng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih Pak Lurah, Pak Heri sudah berkenan hadir di podcast kami, ngobrol bareng Dinda Kirana di sini, dan kita semua ini sedang pengen tahu yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Panggang, karena kalau tidak salah Kelurahan Panggang ini dalam rangka menyongsong verifikasi Kelurahan STPM yang akan dilaksanakan besok hari Senin. Setidaknya ini bisa menginspirasi kita semua, masyarakat Kabupaten Jepara, dan terutama persiapan yang dilakukan oleh Kelurahan Panggang itu sendiri. Sekilas info tentang filosofi Kelurahan Panggang ini bisa Pak Lurah sampaikan di sini supaya kita semua memahami kenapa disebut Kelurahan Panggang. Silakan Pak Lurah. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ini adalah Kelurahan Panggang merupakan salah satu dari 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara. Dan Kelurahan Panggang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Jepara. Kita sangat dekat dengan pendopo Kabupaten Jepara, Mbak Dinda. Kalau mungkin jalan kaki sekitar 5 menit sudah sampai kita di pendopo Kabupaten Jepara. Tapi kalau mungkin dengan sepeda motor atau mobil sekitar 2 menit sudah sampai di pendopo Kabupaten Jepara. Kelurahan Panggang juga kita sudah komplit, Mbak Dinda. Kita punya pendopo, punya kecamatan, punya puskesmas, kita punya alun-alun, kita punya RBRA, ruang bermain ramah anak yang di sebelah Masjid Agung Baitul Makmur. Itu Mbak Dinda. Dan juga kita juga mempunyai objek wisata walaupun milik Pemda, Mbak Dinda, itu adalah Museum R.A. Kartini. Itu juga berarti masih satu kelurahan dengan Panggang ya? Ya. Dan juga Pringgitan, tempat Ibu Kartini masih satu kelurahan dengan Kelurahan Panggang. Dan kita juga mempunyai makam Aulia atau leluhur di Kelurahan Panggang. Leluhur Kelurahan Panggang. Yaitu Mbah Buyut Panggang. Mbah Buyut Panggang. Yang pada tahun ini 2025 kita sudah peringati hal yang ke-27 tahun Mbah Buyut Panggang. Iya. Dan konon nama Panggang itu dari Mbah Buyut Panggang itu. Betul, Mbak Dinda. Ya. Ini kita belum secara ilmiah, Mbak Dinda, ini masih menurut versi dari masyarakat yang mempunyai istilah ilmu linuweh atau yang mengetahui bahwasanya Mbah Buyut Panggang itu beliau merupakan pedagang atau pensiar agama Islam yang berasal dari Timur Tengah. Nah, Timur Tengahnya ini kita belum tahu apakah dari Gujarat atau dari mana, kita belum, tapi dari Timur Tengah. Dan Mbah Buyut Panggang itu berkelana atau kalau dulu naik kapal, Mbak Dinda, ya, karena sekitar Kaliwisa itu adalah sungai. Perjalanan perdagangan VOC. Beliau sambil mensiarkan sambil berdagang mensiarkan agama Islam, dan beliau pada waktu itu lewat sekitar Kelurahan Panggang. Beliau mencium bau-bau yang sangat sedap, sangat enak. Nah, akhirnya beliau turun dari kapalnya, Mbak Dinda. Bau apa itu, Pak? Nah, bau apa lah? Setelah beliau turun, mendekati penduduk tersebut, menanyakan, kamu sedang apa toh? Kok ini kok baunya sedap sekali, enak sekali. Kayak lagi ngopo toh kok ambune enak. Lah, cara Jawa nih. Lah, dari penduduk tuh menjawab, ini saya sedang bakar ikan. Panjenengan kersa atau mau ikan? Mau apa tidak? Lah, akhirnya beliau Mbah Buyut Panggang mencoba. Ya, coba tak icipane. Lah, ternyata kok enak. Lah, akhirnya Mbah Buyut istilah numan atau pengen lagi. Sehingga beliau pada waktu dagang di Jepara, beliau juga mampir lagi
akhirnya disediakan ikan. Nah, akhirnya beliau Mbah Buyut Panggang berkata kepada penduduk tersebut, kalau setiap hari saya kesini itu kamu kasih ikan, apakah istri dan anakmu tidak kasihan, tidak istilah keduman dengan ikan tersebut? Kebagian, nah, kebagian istri dan anak-anakmu kalau saya dikasih. Akhirnya Mbah Buyut di sekitar sini itu ada pohon pisang, ada yang sudah berbuah, yang sudah matang. Gini aja, tolong saya bakarkan pisang itu. Akhirnya dengan digeprek, warga tersebut dibakar. Akhirnya enak lah. Mbah Buyut Panggang setelah itu ya akhirnya dibelikan pisang bakar. Lah, konon di kemudian hari Mbah Buyut Panggang sedang siar agama Islam di sekitar Kecapi. Nah, beliau bertemu dengan Sunan Kalijogo. Beliau juga sama-sama mensiarkan agama Islam di sekitar Kecapi itu. Lah, Sunan Kalijogo bertanya kepada Mbah Buyut, kamu kok sukanya yang bakar-bakar? Lah ngono sok titi wancine atau rejaning jaman daerahmu dukuhmu tak jengake dukuh panggang. Greng. Nah itu enggak itu. Iya, itu filosofi. Sehingga akhirnya dulu warga, tidak hanya warga Panggang, kalau yang sedang berziarah ke makam Mbah Buyut Panggang menyediakan atau membawa pisang bakar yang digeprek. Sama kopi yang kental Mbak Dinda yang tidak pakai gula, dan juga rokok kelobok. Itu kesukaannya. Ya, tinggi. Nah, itu sukanya Mbah Buyut Panggang itu. Seleranya Mbah Buyut Panggang itu sekilas mungkin ini belum secara ilmiah Mbak Dinda karena ini masih seperti itulah sekiranya. Baik Pak Lurah, itu tadi sejarah singkat filosofi tentang Kelurahan Panggang, dan sekarang ini kita sedang persiapan verifikasi Kelurahan STBM. Bisa disampaikan STBM itu yang seperti apa? Mungkin dari masyarakat banyak yang belum memahami. Ya, terima kasih. Mungkin masyarakat Kelurahan Panggang dan masyarakat Kabupaten Jepara belum mengetahui apa itu STBM. STBM itu singkatan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat. Itu ada 5 pilar, Mbak Dinda. Pilar pertama yaitu stop BAB di sembarang tempat. Stop BAB di sembarang tempat. Nah, itu alhamdulillah di Kelurahan Panggang tahun 2015 merupakan satu-satunya kelurahan dan desa di Kabupaten Jepara yang sudah ODF. 100% warga sudah mempunyai jamban atau WC. Tidak ada yang BAB di sembarang tempat di Kelurahan Panggang. Itu. Selanjutnya pilar yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Itu kemarin pada waktu COVID-19 kita galakkan ya Mbak Dinda, setiap kita habis bekerja, habis dari pasar, habis main atau habis berkebun, berkegiatan lah. Kita sebelum masuk ke rumah kita cuci tangan pakai keran atau padasan, juga pakai sabun cair. Menghilangkan kuman-kuman yang ada di tangan kita agar tangan maupun kaki sehingga kita masuk rumah bersih, tidak ada virus yang terbawa dari luar. Itu pilar kedua. Pilar ketiga adalah pengelolaan makanan dan air minum rumah tangga. Makanan dan air minum rumah tangga bersih. Ya. Nah itu warga Panggang maupun masyarakat Kabupaten Jepara seandainya menggunakan air yang dari sumur, baik itu sumur bor maupun sumur buatan sendiri atau air dari PDAM, itu tidak harus langsung diminum Mbak Dinda. Harus dari direbus. keran langsung minum gitu nggak boleh. Harus direbus dulu sampai mendidih. Mendidih, setelah itu baru menjadi bersih. Taruh di ceret atau teko, ditutup yang rapat Mbak Dinda. Dan juga makanan setelah istri atau kita masak, sebelum kita makan, kita tutup dulu Mbak Dinda. Mungkin bisa menggunakan tudung saji atau apa, agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus atau cicak. Sehingga itu aman dari serangga. Selanjutnya pilar keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga Mbak Dinda. Nah ini pengelolaan sampah rumah tangga, saya mengharapkan
warga Kelurahan Panggang maupun masyarakat Kabupaten Jepara jangan bakar sampah. Itu larangan keras Mbak Dinda. Iya, betul. Dilarang kita bakar Berarti sampah. bekas-bekas bakar sampah nggak boleh Nggak ya? boleh Mbak Dinda. Harus bersih total. Harus bersih total. Karena verifikasi STBM bekas kelihatan ada bekas bakar sampah atau abu itu Iya, langsung diskualifikasi. Wih. Walaupun nilai 1, 2, 3, 5, 100%. Coret. Langsung coret tidak lolos. Tidak lolos. Nah itu Wah. sehingga kami juga Perlu sosialisasi nih. Ya, kita mengharapkan seluruh warga Panggang jangan bakar sampah. Kita harus melakukan pilah sampah Mbak Dinda. Bekas pun nggak boleh. Nggak boleh, ya. Nggak boleh kita Bersih harus total. pilah sampah. Yuk kita pilah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, nilai jual yang tinggi, Pilah sampah. seperti kardus, botol air mineral, gelas air mineral, botol kecap atau apa, jangan dibuang. Jangan Kita pilah, dibuang, ya. Kita ya. pilah. Terus juga mungkin pembuatan komposter dari daun-daun, dari mungkin daun mangga atau daun yang ada di sekitar kita yang mungkin berserakan, yuk kita kumpulkan, jangan Betul, dibakar. betul, Biasanya betul. masyarakat daun kering dibakar itu jangan. Iya. Kita kumpulkan, kita buat komposter menggunakan MP4. Kita komposter dan juga kita mengedukasi masyarakat komposter yang dari sisa-sisa makanan Mbak Dinda. Iya. Sisa makanan yang kita kalau makan tidak habis, lah itu kita bisa buat komposter. Terus mungkin dari tulang ikan, dari sisa sayur, kita buat komposter. Kita buat komposter Mbak Dinda. Itu adalah pilar keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan pilar terakhir yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Cair rumah tangga. Nah itu warga Panggang maupun Kabupaten Jepara, kita jangan langsung membuang sisa dari rumah tangga. Mungkin kita mengolah ikan, mengolah ayam atau apapun. Kita jangan limbah itu dibuang ke aliran sungai. Mungkin di Panggang ini ada sungai Kaliwiso, ada sungai Mangun Sakoro, ada sungai di Jalan Pemuda. Tidak boleh langsung kita itu pencemaran. Nah, di pencemaran nanti timbul bau busuk, tidak sedap, dan juga nanti menjadi sungai kotor, hitam. Hal-hal itu nggak boleh dilakukan. Nah, itu kita buatkan ipal yang sederhana lah. Iya. Kita ipal sederhana, kita tampung dulu sehingga setelah bersih baru dibuang ke sungai. Sampai gitu ya Sampai Pak gitu, ya. ya. Iya, baik Pak Lurah, persiapan-persiapan tentunya sudah dilakukan dan sampai hari ini tinggal beberapa hari lagi. Dan seperti apa dari Pak Heri ini menjelaskan persiapan, karena Pak Heri yang terjun di lapangan. Pak Lurah mungkin ngutus si A, si B, si C. Pak Heri yang terjun di lapangan, persiapannya kayak gimana dan mungkin ada kendala seperti apa, Pak Heri bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Dinda. Untuk persiapan keluaran STBM ini dah jauh-jauh hari kita persiapkan dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai pihak berbagai pihak, itu baik itu dari DKK, dari Puskesmas, dari Pak Ketua RT, Ketua RW, dan juga utamanya dari kader dan Ibu anggota PKK Kelurahan Panggang. Itu sana adalah sosialisasi kepada warga masyarakat terkait dengan STBM. Kemudian kita juga turun langsung ke masyarakat ini. Kita ada punya acara, Pak Lurah dan kelurahan ini punya acara ngobrol bareng dengan warga. Oh, Pak Lurah punya kegiatan seperti itu ya? Ya, kita terinspirasi satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Mungkin kita terinspirasi dengan bunga desa. Pak Bupati ngantor di desa. Oh gitu. Nah, itu kita nanti turun ke bawah, kita ngobrol bareng, kita serap aspirasi dari mereka apa sih, permasalahannya apa. Setelah diskusi, setelah ketemu kita cari solusi bersama. Nah, di sela-sela ngobrol bareng itu kita sosialisasi terkait dengan STBM ini, Mbak. Tentunya juga ada edukasi dan juga sosialisasi dari para kader secara langsung, baik itu kader Jumanti, kader kesehatan, dan Ibu PKK. Juga kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, Mbak. Di antara itu dari swasta juga ada tadi yang disampaikan Pak Lurah, para pengusaha itu juga mendukung, mendukung sekali terkait dengan persiapan kelurahan STBM. Kendala-kendala yang sampai dengan hari ini, Mbak, 2 hari ini tentunya ada, namun dengan kerjasama dan dengan saling mendukung,
insya Allah lah kita atasi. Ya. Kendalanya nggak begitu berat ya Pak ya, bisa teratasi. Di antaranya tadi tentang pemahaman masyarakat, tentang kebersihan lingkungan, dan juga tentang pengolahan makanan, air tadi sudah disampaikan Pak Lurah dengan edukasi, sosialisasi terus-menerus. Masyarakat sampai dengan saat ini sudah mengerti. Dan guyup semuanya. Dan guyup sekali. Wah, terima kasih nih. Iya. Terutama kepada ibu kader-kader kita dan kader yang lainnya. Luar biasa. Ini yang perlu dicontoh dari mungkin kelurahan lain dan desa yang lain. Betul. Baik, terima kasih Pak Heri penjelasannya. Semoga ini bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk mempersiapkan nanti menyongsong verifikasi STBM. Pak Lurah mungkin bisa menyampaikan penilaiannya itu apa saja sih Pak STBM ini sehingga sampai keguyupannya harus gitu loh Pak. Semuanya harus bekerja keras untuk menyongsong ini dengan kebersihan yang maksimal. Seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 pilar. Padahal itu 5 pilar itu Mbak Dinda. Pilar pertama, stop BAB di sembarang tempat itu wajib 100% Mbak Dinda. 100%. Semuanya harus punya jamban sendiri-sendiri. Tidak boleh ditawar. Walaupun nilainya 99,99 tidak lolos. Harus wajib 100%. Ada satu saja yang nggak punya. Wah, itu nanti langsung dis. Selanjutnya pilar kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Ini juga itu dinilai ya. Cuci tangan pakai sabun. Ini juga dinilai. Di luar rumah disediakan keran atau padasan atau apapun dengan air dan sabun cair itu nilai minimal 75% Mbak Dinda. 75%. Oh, itu 75%. Yang pertama tadi 95. 100%. Terus yang kedua, cuci tangan pakai sabun itu 75. Maksimal nilai maksimal. Minimal. Nilai minimal 75, nilai maksimal 100. Ya. Selanjutnya pilar ketiga yaitu adalah pengolahan makanan dan air minum rumah tangga. Itu juga sama pilar kedua minimal 75%. 75% minimal. Masuk ya. Terus pilar keempat yaitu pengelolaan sampah rumah tangga itu juga 75%. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga itu juga minimal 75%. Dan insya Allah kalau sampai hari ini dari teman-teman kader itu kita pandangan kita sendiri itu di atas 75%. Optimis. Syukur-syukur 100% semua ya. Amin. Baik Pak Lurah, ini mungkin bisa disampaikan Pak Lurah untuk tim-tim pendukung dari Pemda sendiri karena Pemda ini juga termasuk wilayah Kelurahan Panggang ya Pak ya. Terus kemudian dari stakeholder, support dan juga apresiasi dari segenap masyarakat di Kelurahan Panggang, dari para pengusaha-pengusaha swasta. Kalau Kelurahan Panggang ini nggak usah pikir berat ya, karena pengusaha swasta di Kelurahan Panggang ini kayaknya sultan semua gitu. Dan seperti apa mungkin bisa disampaikan ucapan terima kasihnya begitu Pak Lurah? Ya, lagi kami dari pihak Kelurahan Panggang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya itu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari Puskesmas Kecamatan Jepara, dari Kecamatan Jepara, dari tim penggerak PKK Kelurahan Panggang, dari teman-teman kader, baik kader Posyandu, kader Jumantik, maupun kader kesehatan, dan juga seluruh warga Kelurahan Panggang yang sudah mensupport, baik itu langsung maupun tidak langsung sudah mensupport demi terlaksananya verifikasi dan deklarasi 5 STBM, 5 pilar STBM, yaitu besok Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Kami juga sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Osel selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara yang sudah mensupport kita kemarin HCTPS sedunia di TK tadi Kapolri sudah mensupport ini untuk verifikasi STBM sudah disupport Mbak Osa dan juga dari pimpinan Jenggala Kos yaitu Pak Niti itu sudah mensupport kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara dan Bapak Wakil Bupati Jepara atas inisiatif atau atas ide bunga desa, Bupati ngantor di desa. Ini kita bisa implikasikan, kita terapkan di Kelurahan Panggang. Itu ngobrol santai atau ngobrol bareng dengan
warga Kelurahan Panggang. Itu tidak ada pejabat, tidak ada warga, kita duduk sama-sama. Kita nikmati hidangan yang ada. Kalau hidangannya kacang, bakwan ya kita bareng-bareng makan kacang maupun bakwan. Jangan ada nanti beda-beda hamburger, warganya bakwan. Nah itu hamburgernya untuk saya aja. Iya. Kan saya bukan warga sana. Itu kita aman. Sama, kita lesen bersama, kita nikmati bersama, ngobrol bersama, kita cari solusi, kita duduk bareng bersama itu Mbak Dinda. Baik, lancar, sukses. Amin. Dan harapan, ini mungkin bisa disampaikan dari Pak Heri terlebih dahulu, nanti disambung sama Pak Lurah, harapannya untuk seluruh masyarakat Kelurahan Panggang supaya kita bisa lolos verifikasi STBM untuk Kelurahan Panggang. Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Tentunya harapan kami agar acara pada hari Senin nanti tanggal 27 Oktober ya, itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tentunya sukses juga Kelurahan Panggang ini lolos verifikasi dalam penilaian STBM tahun 2025. Kemudian yang kedua, kami harapkan bahwa STBM ini tidak hanya diterapkan pada waktu ada penilaian, tapi gaya hidup ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. 5 pilar tadi Mbak ya. Di antaranya tidak habis sembarangan, cuci tangan pakai sabun, terus pengolahan makanan dan minuman dan seterusnya. Ini jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ini sangat baik sekali. Nanti mungkin lingkungan menjadi bersih dan jangan sehat. Hanya berhenti di situ saja. Jangan berhenti pada waktu penilaian saja STBM, tapi kita sehari-hari. Terus menerus, continue. Dan juga nanti juga keluarga ini menjadi sehat dengan tadi pengolahan makanan dan minuman. Jadi kami harapkan sekali kepada warga Kelurahan Panggang pada khususnya untuk bisa mensukseskan nanti acara pada hari Senin. Kita sudah disampaikan oleh Pak Lurah untuk tidak membakar sampah, bukan hanya nanti pada hari Senin tapi selamanya, keras itu. Dan seperti itu menjaga lingkungan tetap bersih. Insya Allah lah dengan doa bersama kita Kelurahan Panggang bisa lolos verifikasi STBM tahun 2025. Amin. Pak Heri terima kasih. Pak Lurah. Ya. Pesan-pesannya sekarang Pak Lurah. Tadi berharap ini pesannya kepada masyarakat. Pesan pada masyarakat khususnya Kelurahan Panggang, yuk kita sukseskan, kita dukung bersama-sama verifikasi STBM di Kelurahan Panggang tahun 2025 yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Masyarakat kita harapkan siap menyambut tim verifikasi yang nanti akan datang door to door dari rumah ke rumah. Kita sampel 30% dari total RT dan 30% dari total RT tersebut nanti sebagai sampel untuk didatangi langsung tim verifikasi STBM. Ini timnya dari yang netral Mbak Dinda, nanti dari desa yang lain, tidak dari Kelurahan Panggang, desa yang lain. Kita harapkan masyarakat Panggang, yuk kita galakkan kerja bakti, bersih lingkungan. Tidak ada mungkin yang punya ternak ayam, bebek, kelinci, maupun hewan piaraan lainnya seperti kucing, kambing, dibersihkan. Kalau sapi nggak ada Mbak Dinda, dibersihkan kotorannya, jangan sampai bau kotoran berceceran di sembarang tempat. Dan juga kita mengharapkan warga Panggang pada tanggal 27 hari Senin untuk sementara jangan menjemur baju di depan rumah. Kita itu bersih, lingkungan bersih, kita siap nyambut kedatangan tim STBM dari desa lain. Dan juga sangat mengharapkan berdoa semoga pada hari Senin tidak turun hujan Mbak Dinda, amin. Dan kita juga bisa lolos verifikasi dan deklarasi 5 pilar STBM tahun 2025. Amin. Nilai 100 semua. Amin. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Heri, sukses selalu untuk Kelurahan Panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.